Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu begitu tenang, bulan purnama menggantung tinggi di langit, memantulkan cahaya peraknya ke permukaan laut yang bergelombang lembut. Ombak memecah di tepian batu karang, menghasilkan suara yang seolah menyanyikan lagu malam. Di sekitarnya, hanya ada angin yang sesekali berhembus membawa aroma asin dari laut. Namun, keheningan itu mendadak pecah oleh suara tangisan. "Ratu, apakah Anda mendengar itu?" bisik salah satu pelayan setia Nyi Roro Kidul. Suaranya nyaris tenggelam dalam deru angin. Nyi Roro Kidul, yang tengah berdiri di balkon istananya di bawah laut, mengerutkan kening. Tangannya yang ramping menyentuh permukaan pagar, tatapannya tajam memandang ke atas. "Itu bukan suara angin," gumamnya. "Itu tangisan bayi." Pelayan itu menunduk, ragu-ragu. "Mungkin itu hanya gema suara dari daratan, Ratu. Malam ini angin sedang tak menentu." Namun, Nyi Roro Kidul menggeleng perlahan. "Tidak, aku yakin. Suara ini berbeda." Tanpa menunggu lebih lama, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk naik ke permukaan. Gaunnya yang hijau berkilauan bergerak seiring langkahnya, dan dalam sekejap, ia telah sampai di permukaan laut. Angin malam menerpa wajahnya saat ia mengamati sekeliling. Tangisan itu semakin jelas terdengar, membuat hatinya bergetar. Nyi Roro Kidul berjalan ke arah suara itu, langkahnya ringan di atas air, seperti tidak membebani permukaan laut. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah batu karang besar yang mencuat dari air, tepat di dekat garis pantai. Di atas batu itu, samar-samar terlihat sesuatu yang bergerak. "Di sana," katanya, menunjuk ke arah batu karang. Pelayan yang mengikutinya mengangguk, namun ragu. "Ratu, apakah kita perlu mendekat? Ini bisa jadi jebakan." "Tidak ada yang bisa menjebakku di laut ini," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara tegas. Ia melangkah lebih cepat, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus kekhawatiran. Sesampainya di batu karang, ia mendapati seorang bayi terbaring di sana. Bayi itu terbungkus kain lusuh yang hampir hancur, tubuhnya menggigil, dan pipinya basah oleh air mata. Tangisan bayi itu terdengar memilukan, seperti memohon pertolongan. "Astaga," gumam Nyi Roro Kidul, matanya melembut. Ia mendekati bayi itu dan berlutut di sampingnya. Dengan lembut, ia mengusap pipi bayi tersebut. "Siapa yang tega meninggalkanmu di sini, Nak?" Pelayan yang mengikuti dari belakang berdiri canggung, matanya memandang dengan penuh keraguan. "Ratu, ini aneh sekali. Bagaimana mungkin bayi ini bisa berada di sini? Tidak ada manusia yang bisa meninggalkan bayi di tengah malam, di atas batu karang seperti ini." "Itulah yang ingin aku tahu," jawab Nyi Roro Kidul. Matanya masih tertuju pada bayi yang kini berhenti menangis, seolah merasa tenang dalam kehadirannya. Pelayan itu memeriksa kain yang membungkus bayi tersebut. "Lihat ini, Ratu. Kainnya hampir robek seluruhnya. Mungkin bayi ini telah lama berada di sini." Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, mengambil bayi itu ke dalam dekapannya. Bayi itu tampak lemah, namun ada kehangatan yang memancar darinya, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Aku tidak bisa meninggalkannya di sini," kata Nyi Roro Kidul dengan nada penuh kepastian. "Bawa dia ke istana. Laut akan menjadi rumahnya sekarang." Pelayan itu tampak ragu, namun ia tidak berani membantah. "Seperti perintah Anda, Ratu." Saat mereka kembali ke bawah laut, Nyi Roro Kidul memandangi bayi itu dengan penuh kasih. Di matanya, bayi ini bukan sekadar manusia kecil yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang membuatnya merasa bertanggung jawab. Malam itu, di bawah bulan purnama yang menjadi saksi, sebuah takdir baru dimulai. Seorang bayi manusia yang tak diinginkan oleh dunia atas kini menjadi bagian dari dunia laut, di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul. Di dalam istana megah di dasar laut, suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa penasaran. Para pelayan dan makhluk penghuni laut lainnya memandang penuh tanda tanya saat Nyi Roro Kidul melangkah masuk dengan bayi kecil di dekapannya. Bayi itu tampak begitu kecil dan rapuh dalam balutan kain lusuh yang nyaris robek, kontras dengan keindahan istana yang memancarkan cahaya zamrud dan biru laut. "Ratu, ini sangat aneh," bisik salah satu pelayan, yang sejak awal menemani Nyi Roro Kidul. "Manusia jarang sekali membuang bayi. Apalagi di tempat seperti itu, di atas batu karang." Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab.
Ia membawa bayi itu ke sebuah ruangan yang hangat. Dindingnya dihiasi batu karang bercahaya, sementara lantainya dilapisi pasir putih lembut. Ia meletakkan bayi itu perlahan di atas kasur yang terbuat dari anyaman rumput laut halus. Sambil mengusap pipi bayi itu dengan lembut, ia bergumam, "Siapa yang tega meninggalkanmu di sana? Apakah karena kemiskinan? Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk?" Salah satu pelayan utama, seorang perempuan setengah baya dengan rambut yang menjuntai seperti alga laut, mendekat sambil membawa kain bersih. "Ratu, mungkin bayi ini adalah tumbal." "Tumbal?" Nyi Roro Kidul menoleh tajam, wajahnya mengeras. "Iya, Ratu," jawab pelayan itu dengan hati-hati. "Manusia terkadang melakukan hal keji. Mereka mungkin meninggalkan bayi ini untuk memohon kekuatan atau menghindari kutukan." Mendengar itu, mata Nyi Roro Kidul menatap bayi itu lebih dalam. Tangannya yang lembut kini terasa seperti melindungi lebih erat. Jika benar demikian, maka dosa mereka sangat besar. Bayi ini tidak meminta untuk dilahirkan, apalagi dijadikan korban. Tapi di sini, di bawah perlindunganku, ia akan aman. Pelayan lain, seorang pria jangkung dengan sisik berkilauan di lengannya, bergumam pelan. "Namun, Ratu, membawa manusia ke istana, bukankah ini melanggar aturan?" "Aturan dibuat untuk melindungi," jawab Nyi Roro Kidul dengan nada tegas. Matanya menatap tajam ke arah pelayan itu. "Dan aku melindunginya. Aku adalah penguasa laut ini, dan aku yang memutuskan apa yang benar dan salah." Pelayan itu menundukkan kepala, tidak berani membantah lebih jauh. Setelah bayi itu dibersihkan dan dibungkus dengan kain baru, ia tampak lebih tenang. Matanya yang kecil dan bulat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Nyi Roro Kidul tersenyum melihatnya. "Kau kuat, Nak," katanya lembut. "Meski kau ditinggalkan, kau bertahan. Laut yang menemukanmu, dan mulai sekarang, laut akan menjadi keluargamu." Pelayan utama, yang masih berdiri di dekatnya, bertanya dengan suara hati-hati, "Ratu, apakah Anda akan memberinya nama?" Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, menatap bayi itu dengan penuh perasaan. "Namanya adalah Raka, karena ia adalah anugerah yang ditemukan di tengah gelombang dan batu karang." "Nama yang indah, Ratu," kata pelayan itu sambil tersenyum kecil. Raka, bayi kecil itu, tampaknya merasakan sesuatu. Ia menggeliat dalam pelukan Nyi Roro Kidul dan mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti gumaman. Nyi Roro Kidul tersenyum lebih lebar, matanya berbinar penuh kasih. "Bawa makanan untuknya," perintahnya kepada salah satu pelayan. "Dia pasti lapar setelah apa yang ia alami." Pelayan itu bergegas pergi, meninggalkan keheningan sejenak di ruangan itu. Namun, keheningan itu segera tergantikan oleh tawa kecil dari bayi tersebut. Nyi Roro Kidul merasa hatinya menghangat. "Kau kuat, Raka," gumamnya. "Mungkin terlalu cepat untuk tahu mengapa kau berada di sini, tapi aku yakin ada alasan besar di baliknya." Malam itu, Nyi Roro Kidul menjaga Raka di sisinya, memastikan ia merasa aman. Para pelayan dan makhluk laut lainnya memandang dengan rasa hormat sekaligus heran. Di luar istana, ombak terus bergulung lembut, seolah ikut menyambut bayi kecil yang kini menjadi bagian dari lautan. Takdir Raka, yang semula terasa begitu kelam, perlahan mulai berubah di bawah perlindungan Ratu Laut Selatan. Pagi menjelang di dasar laut, meski tidak ada matahari untuk menyinari kedalaman, cahaya zamrud dari istana Nyi Roro Kidul seolah menjadi pelita bagi kehidupan di bawah sana. Setelah malam penuh kegaduhan atas kehadiran bayi manusia di tengah istana, suasana kini mulai tenang. Namun, bagi Nyi Roro Kidul, hari ini adalah awal dari tanggung jawab yang tidak pernah ia duga. Di dalam kamar megah, tempat tirai dari mutiara menggantung di jendela, Nyi Roro Kidul duduk dengan bayi yang kini sudah tertidur di gendongannya. Rambutnya yang panjang dan hijau seperti alga melambai lembut saat ia menimang bayi kecil itu. "Raka," gumamnya pelan, "kau adalah titipan laut. Aku tidak tahu mengapa kau sampai di sini, tapi aku akan menjagamu, apapun yang terjadi." Salah satu pelayan masuk dengan membawa semangkuk air laut yang telah diberi bunga teratai. Ia membungkuk dalam-dalam sebelum berkata, "Ratu, minuman ini untuk bayi itu. Kami telah mencampurnya dengan sari kehidupan laut agar ia tumbuh kuat." Nyi Roro Kidul mengangguk. "Bagus, bawa ke sini." Ia menyuapi Raka dengan lembut menggunakan sendok kecil yang terbuat dari cangkang mutiara. Bayi itu perlahan membuka mulutnya, menerima setiap suapan dengan tenang. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini mulai terlihat segar, seolah keajaiban laut mulai menyatu dalam tubuhnya. Namun, para pelayan tetap diliputi kegelisahan.
Setelah memastikan Raka kenyang dan kembali tertidur, salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berbicara. "Ratu," kata pelayan itu dengan hati-hati, "maafkan keberanian saya. Tapi, membawa manusia ke istana adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika para leluhur atau penjaga lautan mempertanyakan tindakan ini?" Nyi Roro Kidul menoleh dengan pandangan tajam. "Apakah aku harus menjelaskan setiap keputusan yang kubuat? Laut adalah rumahku, dan setiap makhluk yang membutuhkan perlindungan adalah tanggung jawabku." Pelayan itu menunduk, tidak berani melanjutkan argumennya. Meski begitu, Nyi Roro Kidul tahu ada risiko besar dari tindakannya. Di dasar laut, hukum-hukum yang mengatur kehidupan sangat sakral. Membawa manusia ke istana bisa dianggap sebagai pelanggaran oleh beberapa makhluk tua yang menjaga keseimbangan dunia. Tetapi, dalam hatinya, ia merasa keputusan ini benar. Bayi ini tidak meminta untuk lahir, apalagi ditinggalkan. Jika laut yang menemukannya, maka laut pula yang harus menjaganya, gumamnya kepada dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu, dan Raka mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia tertawa kecil, menggeliat dalam pelukan Nyi Roro Kidul, dan bahkan mulai mengenali wajah sang ratu. Setiap kali ia menangis, suara tangisannya bergema seperti musik lembut yang menggema di seluruh istana. Para pelayan perlahan mulai menerima kehadiran Raka. Mereka mengajaknya bermain, menyenandungkan lagu-lagu laut, dan bahkan membawanya ke taman bawah laut yang dipenuhi bunga karang berwarna-warni. Namun, bagi Nyi Roro Kidul, merawat Raka bukan sekadar kewajiban. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki, kasih sayang seorang ibu. Suatu malam, ketika Raka tertidur di tempat tidurnya yang kecil, pelayan utama mendekati Nyi Roro Kidul dengan wajah serius. "Ratu," katanya perlahan, "apakah Anda yakin ini adalah keputusan yang benar? Bayi ini mungkin memiliki masa depan yang lebih baik di dunia manusia. Di sini, ia akan selalu menjadi manusia di antara makhluk laut." Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Ia menatap wajah Raka yang polos, lalu berkata dengan suara pelan, "Manusia telah meninggalkannya. Lautlah yang menemukannya. Bagaimana aku bisa mengembalikannya ke tempat yang tidak menginginkannya?" Pelayan itu terdiam, tidak bisa menjawab. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tapi aku tahu satu hal. Selama aku ada, Raka akan aman. Dia adalah bagian dari laut sekarang." Keputusan itu membawa gelombang baru di istana. Para penghuni laut kini menganggap Raka sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka memperlakukannya dengan rasa hormat, meski tetap ada jarak karena perbedaan yang jelas antara manusia dan makhluk laut. Namun, bagi Nyi Roro Kidul, Raka adalah segalanya. "Kau adalah milikku sekarang," bisiknya setiap malam, "dan aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi." Di bawah laut, takdir seorang bayi yang terlantar kini mulai terjalin dengan dunia magis yang penuh rahasia. Raka, anak manusia yang ditemukan di Batu Karang, kini menjadi bagian dari legenda Laut Selatan. Tahun-tahun berlalu seperti aliran arus bawah laut. Bayi kecil yang dulu ditemukan di atas batu karang kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Di istana megah milik Nyi Roro Kidul, Raka mendapatkan kehidupan yang penuh kasih sayang, meski dunianya sangat berbeda dari anak-anak manusia lainnya. Setiap pagi, suara tawa Raka menggema di taman bawah laut yang dihiasi bunga karang warna-warni dan ikan-ikan berkilauan. Ia sering berlarian di antara pilar-pilar istana yang terbuat dari kristal laut, mengejar ubur-ubur yang bercahaya seperti lentera. "Ibu, lihat aku bisa menangkap ikan pari kecil ini," teriak Raka sambil memamerkan tangkapan ikan pari yang mungil di tangannya. Nyi Roro Kidul, yang sedang duduk di singgasana dengan mahkota berkilauan di kepalanya, tersenyum lembut. "Lepaskan dia, Raka. Laut ini adalah rumahnya, sama seperti laut adalah rumah kita." Raka menurut. Ia menatap ikan pari itu sebelum berkata, "Maaf ya, aku cuma ingin bermain." Lalu, ia melepaskannya kembali ke air. Meski hidup di dunia yang penuh keajaiban, Raka mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dari penghuni laut lainnya. Tangannya tidak bersisik, kakinya tidak memiliki sirip, dan ia tidak bisa bernapas di air tanpa bantuan gelang ajaib yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. "Ibu," tanya Raka suatu hari, "kenapa aku tidak seperti yang lain? Mereka bisa berenang jauh tanpa batas. Aku hanya bisa bertahan kalau memakai gelang ini." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh kasih. Ia berlutut agar sejajar dengan Raka dan mengusap rambut anak itu. "Karena kau istimewa, Nak. Kau bukan hanya bagian dari laut, tetapi juga bagian dari dunia di atas sana.
Tapi itu bukan berarti kau kurang dari mereka. Kau adalah dirimu sendiri, dan itu cukup. Raka mengangguk, meski pertanyaannya masih mengganjal. Setiap hari, Nyi Roro Kidul mengajarkan Raka tentang kebijaksanaan laut. Ia mengajari Raka bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan bawah laut dan dunia atas. Laut adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk, Raka, kata Nyi Roro Kidul saat mereka berjalan di pantai dasar laut yang dipenuhi kerang. Tapi manusia sering lupa akan hal itu. Mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, dan itu bisa menghancurkan semuanya. Raka menatap ibunya dengan mata penuh semangat. Kalau begitu, aku akan membantu menjaga laut ini, Ibu. Aku ingin jadi seperti Ibu, melindungi semuanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Kau sudah melakukannya, Nak. Bahkan dengan kehadiranmu di sini, kau telah membawa perubahan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan yang harus dihadapi Raka. Penghuni laut, meski mulai menerimanya, tetap memperlakukan Raka dengan sedikit jarak. Dia anak manusia, bisik salah satu pelayan kepada yang lain. Bagaimana bisa dia memahami kita sepenuhnya? Dia mungkin akan kembali ke dunia manusia suatu hari nanti, jawab yang lain. Raka, meski ceria, merasakan bisikan-bisikan itu. Tapi ia memilih untuk tidak peduli. Ia memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang membuatnya bahagia, bermain dengan makhluk laut, belajar dari Nyi Roro Kidul, dan menjelajahi setiap sudut istana. Ibu, tanya Raka suatu malam, ketika mereka duduk di balkon yang menghadap ke dasar laut, apakah aku benar-benar bagian dari laut ini? Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata lembut, lalu memeluknya erat. Kau adalah bagian dari laut karena laut yang menyelamatkanmu. Kau adalah bagian dariku, dan itu yang terpenting. Jawaban itu membuat hati Raka hangat, meski ia tahu pertanyaan tentang identitasnya masih akan terus menghantui pikirannya. Dengan kasih sayang dan didikan dari Nyi Roro Kidul, Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia mulai memahami makna keseimbangan dan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Di dasar laut, di bawah naungan istana megah yang bersinar, Raka menjalani kehidupan yang dipenuhi cinta dan pelajaran berharga. Namun, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus mencari jawaban atas pertanyaan yang selalu ada di hatinya. Siapa dirinya sebenarnya? Waktu terus berjalan, dan Raka semakin tumbuh. Kini, ia bukan lagi anak kecil yang ceria berlari di taman bawah laut, tetapi seorang remaja yang mulai memikirkan hal-hal yang lebih besar. Pertanyaan tentang siapa dirinya semakin sering menghantui, terutama ketika ia menatap ke atas, ke permukaan laut yang berkilauan seperti cermin. Di malam hari, ketika istana laut sunyi, Raka sering menyelinap keluar menuju tempat favoritnya, batu karang besar di tepi pantai tempat ia pertama kali ditemukan. Duduk di sana, ia memandang cakrawala dengan rasa penasaran yang mendalam. Apa yang ada di luar sana? Gumamnya, menatap daratan yang terlihat samar di kejauhan. Kenapa aku merasa seperti bagian dari tempat itu, tapi sekaligus tidak? Suatu malam, saat Raka sedang termenung, Nyi Roro Kidul datang menghampiri. Ia mengenakan jubah hijau yang berkibar lembut. Rambut panjangnya berkilauan seperti sutra di bawah sinar bulan. Kau sering datang ke sini, Nak, ujar Nyi Roro Kidul lembut. Apa yang kau cari? Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. Ibu, aku ingin tahu apa yang ada di dunia manusia. Kenapa aku merasa mereka seperti bagian dari diriku? Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. Ia tahu hari ini akan datang, saat Raka mulai mempertanyakan dunia asalnya. Manusia itu rumit, Raka, kata Nyi Roro Kidul. Mereka bisa menciptakan keajaiban, tetapi juga kehancuran. Dunia mereka penuh dengan cinta, tetapi juga kebencian. Tapi aku juga manusia, bukan? Potong Raka. Kata-kata itu membuat Nyi Roro Kidul terdiam. Ia mengangguk perlahan. Ya, kau berasal dari dunia mereka. Tapi laut ini telah menjadi rumahmu. Kau adalah jembatan di antara keduanya, Raka. Raka mengalihkan pandangannya kembali ke daratan. Aku hanya ingin tahu, Ibu, kenapa mereka meninggalkanku di sini? Kenapa aku berbeda? Nyi Roro Kidul tidak memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa Raka adalah anak yang istimewa, dan ia mencintainya seperti darah dagingnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan rasa ingin tahu Raka tentang dunia atas semakin membesar. Ia mulai bertanya kepada para pelayan istana tentang manusia. Bagaimana mereka hidup? Tanya Raka kepada salah satu pelayan yang sering bertugas di permukaan. Manusia hidup dengan bekerja, bercocok tanam, dan menangkap ikan, jawab pelayan itu.
Tapi mereka sering lupa menghormati alam. Mereka mengambil lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi hatinya tetap dipenuhi dengan rasa penasaran. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan di dasar laut, Raka kembali mengajukan pertanyaan kepada ibunya. "Ibu, kenapa manusia tidak seperti kita? Kenapa mereka melukai alam, padahal mereka membutuhkannya untuk hidup?" Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Karena mereka sering lupa, Nak. Mereka terpesona oleh keinginan yang tak pernah terpuaskan. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Ada yang baik, ada yang bijak. Sama seperti ada yang jahat." Jawaban itu membuat Raka semakin ingin melihat dunia atas. Ia ingin tahu seperti apa manusia yang sebenarnya. Apakah mereka semua seperti yang digambarkan, atau ada lebih banyak sisi yang belum ia pahami? Ketika malam tiba dan bulan bersinar terang, Raka duduk di atas batu karang, memandangi gelombang yang datang dan pergi. Angin laut meniup rambutnya, seolah membawa bisikan dari dunia yang tak pernah ia kenal. "Ibu," gumam Raka pelan. "Aku ingin melihat dunia mereka. Aku ingin tahu seperti apa rasanya menjadi manusia." Nyi Roro Kidul, yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan, hanya bisa menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Raka memiliki hak untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya, tetapi ia juga tahu bahwa dunia manusia bisa menjadi tempat yang kejam. Namun, ia tidak akan bisa menahan Raka selamanya. Sebagai ibunya, tugasnya adalah mendukung anaknya, meski hatinya dipenuhi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. "Ibu hanya ingin kau aman," bisiknya pada dirinya sendiri. "Apapun yang kau pilih, aku akan selalu ada untukmu." Dengan hati yang penuh tekad, Raka memutuskan bahwa suatu hari nanti, ia akan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke dunia manusia. Ia harus tahu siapa dirinya sebenarnya dan mencari tempatnya di antara dua dunia yang begitu berbeda. Hari itu, laut tampak tenang, seperti memahami bahwa percakapan penting akan terjadi di istana megah Nyi Roro Kidul. Raka duduk di hadapan ibunya di aula besar yang dikelilingi pilar-pilar karang berkilauan. Raka tampak gelisah. Tangannya terus bermain dengan cangkang kerang kecil yang ia ambil dari dasar laut pagi tadi. Nyi Roro Kidul memandang putranya dengan tatapan lembut. Ia tahu ada sesuatu yang ingin Raka sampaikan. "Katakan, Nak," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang penuh kasih. "Apa yang mengganggu pikiranmu?" Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Ibu," ia mulai, suaranya terdengar ragu. "Aku ingin pergi ke daratan. Aku ingin melihat dunia manusia." Ucapan itu membuat hati Nyi Roro Kidul berdesir. Ia tahu saat ini akan tiba, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Raka tetap meninggalkan rasa khawatir yang mendalam. "Kenapa, Raka?" tanyanya lembut. "Bukankah laut ini telah menjadi rumahmu? Kau punya segala yang kau butuhkan di sini." Raka menunduk sejenak sebelum menjawab. "Aku mencintai laut ini, Ibu. Tapi aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa aku ditinggalkan di sini, dan bagaimana dunia manusia di atas sana. Aku tidak bisa terus bertanya-tanya tanpa mencari jawabannya." Nyi Roro Kidul terdiam. Ia memahami perasaan Raka, tetapi rasa takutnya akan apa yang mungkin terjadi di dunia manusia membuatnya ragu untuk memberikan izin. "Manusia tidak seperti kita, Raka," katanya pelan. "Mereka sering melukai apa yang mereka tidak pahami. Kau mungkin akan dianggap berbeda, dan itu bisa menjadi bahaya." Raka menggeleng. "Aku tidak takut, Ibu. Aku hanya ingin tahu. Aku janji, aku akan selalu kembali ke sini. Laut ini tetap rumahku, dan Ibu adalah keluargaku." Tatapan Raka penuh tekad, membuat Nyi Roro Kidul merasa sulit untuk menolak. Ia tahu bahwa melarang Raka hanya akan membuat rasa penasaran anaknya semakin membesar. Akhirnya, dengan berat hati, Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. "Baiklah," ujarnya. "Aku akan mengizinkanmu pergi. Tapi kau harus berjanji untuk menjaga rahasia tentang asal-usulmu dan siapa dirimu sebenarnya." Raka mengangguk cepat, senyum lebar terukir di wajahnya. "Aku janji, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Namun, Nyi Roro Kidul belum selesai. Ia mengangkat tangannya, dan seketika sebuah gelang dari mutiara putih muncul. Gelang itu bersinar lembut di bawah cahaya istana. "Kenakan ini," kata Nyi Roro Kidul sambil menyerahkan gelang itu kepada Raka. "Gelang ini akan melindungimu. Jika kau dalam bahaya atau merasa ingin kembali, cukup genggam gelang ini dan panggil namaku." Raka menerima gelang itu dengan penuh rasa syukur.
Ia memakaikannya di pergelangan tangan dan memandang ibunya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Ibu," ucapnya tulus. Nyi Roro Kidul mendekat dan memeluk Raka erat. "Ingat, Raka, dunia manusia adalah tempat yang indah, tetapi juga penuh ujian. Jangan pernah melupakan siapa dirimu, dan jangan sampai kehilangan hati yang penuh kasih seperti yang kau miliki sekarang." Setelah persiapan selesai, Nyi Roro Kidul mengantar Raka ke permukaan laut. Dengan langkah mantap, Raka menapaki pantai untuk pertama kalinya. Ia menoleh ke belakang, melihat ibunya yang berdiri di tepi air. Ombak mengalir lembut di sekelilingnya. "Ibu, aku akan kembali," kata Raka. Suaranya mantap. "Aku akan menunggumu," jawab Nyi Roro Kidul. Dengan begitu, dimulailah perjalanan Raka ke dunia manusia, membawa harapan, rasa ingin tahu, dan doa ibunya yang menyertainya. Pagi itu, Raka melangkah memasuki dunia yang baru. Matahari yang hangat menyinari wajahnya, membuatnya memicingkan mata untuk menyesuaikan diri dengan terang yang jarang ia temui di dasar laut. Ia berjalan perlahan di sepanjang pantai, pasir putih lembut menyentuh kakinya. Penduduk desa di dekat pantai memandangnya dengan rasa ingin tahu. Pemuda berambut hitam legam itu tampak berbeda, penampilannya sederhana, tetapi ada sesuatu yang memancarkan daya tarik tak biasa dari dirinya. "Anak muda, dari mana asalmu?" tanya seorang nelayan tua yang sedang mempersiapkan jaringnya. Raka tersenyum ramah. "Saya datang dari tempat yang jauh, Pak," jawabnya. Nelayan itu mengerutkan kening. "Sendirian? Apa yang kau cari di desa kecil ini?" "Saya ingin belajar tentang kehidupan di sini," kata Raka sambil memandang ke arah laut. "Saya suka laut, dan saya ingin tahu bagaimana orang-orang hidup bersamanya." Nelayan itu tertawa kecil. "Kalau kau suka laut, kau datang ke tempat yang tepat. Tapi hidup di sini tak mudah. Nah, kadang ikan sulit didapat, kadang badai datang tanpa peringatan." Raka menatap jaring yang kusut di tangan nelayan itu. "Pak, bolehkah saya membantu?" Nelayan itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kalau kau mau, silakan. Tapi hati-hati, ini pekerjaan berat." Raka tersenyum dan mulai membantu nelayan itu memperbaiki jaring. Tangan mudanya yang cekatan dengan cepat mengurai benang kusut dan mengikat simpul dengan presisi. Nelayan itu memandang dengan takjub. "Hebat, Nak. Kau seperti sudah terbiasa melakukannya," katanya. Raka hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan bahwa di dasar laut, ia sering membantu pelayan-pelayan ibunya memintal tali dan memperbaiki jaring ikan yang rusak. Hari itu, Raka ikut pergi melaut bersama nelayan tersebut. Ombak tenang, tetapi para nelayan sudah pasrah karena beberapa hari terakhir tangkapan mereka sangat sedikit. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Raka membantu menebarkan jaring, seolah ikan-ikan muncul entah dari mana. Dalam hitungan menit, jaring itu penuh dengan ikan segar, mengkilap di bawah sinar matahari. Para nelayan bersorak gembira. "Ini luar biasa," seru salah satu dari mereka. "Kita belum pernah mendapatkan tangkapan sebanyak ini." Nelayan tua itu memandang Raka dengan mata penuh rasa syukur. "Kau membawa keberuntungan. Nah, kau harus ikut dengan kami lagi besok." Raka hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan bahwa ikan-ikan itu mungkin datang karena ia adalah anak laut. Di sore harinya, setelah membantu nelayan, Raka berjalan-jalan di desa. Ia melihat sekelompok anak bermain layang-layang di tengah lapangan berumput. "Hei, Kak, ayo main dengan kami," seru seorang anak kecil dengan penuh semangat. Raka tersenyum dan bergabung. Ia membantu mereka memperbaiki layang-layang yang putus, lalu menunjukkan cara terbaik untuk menerbangkannya tinggi-tinggi. "Kakak hebat sekali," seru seorang anak perempuan sambil bertepuk tangan. Raka tertawa kecil. "Tidak juga. Kalian yang hebat, karena mau mencoba." Bersama anak-anak itu, Raka merasakan kebahagiaan yang sederhana. Ia belajar banyak tentang kehidupan manusia, cara mereka bermain, bercanda, dan berbagi kebahagiaan meskipun dalam kesederhanaan. Namun, ada satu hal yang terus menarik perhatian Raka. Ia melihat bagaimana manusia seringkali tidak peduli pada alam sekitarnya. Sampah berserakan di pantai, dan beberapa orang dengan sembarangan membuang plastik ke laut. "Kenapa mereka membuang sampah ke laut?" tanya Raka kepada salah satu anak. Anak itu mengangkat bahu. "Entahlah, Kak. Mungkin mereka tidak peduli." Mendengar itu, Raka merasa sedih. Ia tahu laut adalah rumahnya, dan ia tidak bisa dia melihatnya dirusak seperti itu. Dalam beberapa hari berikutnya,
Raka mulai mengajarkan para nelayan cara menangkap ikan tanpa merusak ekosistem laut. "Jangan menggunakan pukat harimau," katanya suatu pagi kepada para nelayan. "Itu merusak terumbu karang dan membunuh ikan kecil yang seharusnya tumbuh besar." Para nelayan awalnya ragu, tetapi setelah melihat hasil tangkapan yang lebih melimpah dengan cara yang diajarkan Raka, mereka mulai percaya. "Kau benar, Nak. Laut ini memang harus kita jaga," kata nelayan tua yang pertama kali bertemu Raka. Raka merasa bahagia bisa membantu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup di dunia manusia tidaklah semudah yang ia bayangkan. Banyak tantangan yang harus dihadapinya, dan ia mulai menyadari bahwa tidak semua manusia bisa menerima kehadirannya. Namun, ia tetap bertahan, berusaha menjadi jembatan antara dunia laut dan manusia, berharap suatu hari manusia akan belajar menghormati laut seperti ia menghormatinya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Raka di desa semakin menarik perhatian penduduk. Para nelayan memujinya sebagai pembawa keberuntungan, dan anak-anak menyebutnya kakak yang baik hati. Namun, seperti halnya desas-desus di desa kecil, rasa penasaran mulai tumbuh di antara penduduk. "Siapa sebenarnya anak itu?" bisik seorang wanita kepada tetangganya di pasar. "Dia datang entah dari mana, dan tiba-tiba ikan melimpah sejak dia muncul." "Benar," sahut yang lain. "Apa mungkin dia bukan manusia biasa?" Awalnya, Raka tidak menyadari kecurigaan itu. Namun, ia mulai merasa ada yang berubah. Orang-orang yang sebelumnya ramah kini mulai memandangnya dengan mata penuh tanda tanya. Suatu pagi, seorang lelaki paruh-baya yang dikenal keras kepala, Pak Darmo, mendatangi Raka di tepi pantai. "Anak muda," katanya dengan nada tegas, "kami sudah lama ingin bertanya. Dari mana asalmu sebenarnya?" Raka tersenyum kecil, berusaha menghindari tatapan tajam Pak Darmo. "Saya hanya pengembara, Pak. Tidak ada yang istimewa." Pak Darmo mengerutkan kening. "Pengembara? Tapi kau selalu membawa keberuntungan. Dan kenapa kau tidak punya keluarga di sini?" "Apa itu salah, Pak, kalau saya hanya ingin membantu?" Raka mencoba menjawab tenang, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Pak Darmo hanya mendengus dan pergi, tetapi desas-desus tentang Raka semakin liar. Sebagian penduduk mulai menghindari Raka. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, menyebarkan cerita aneh. "Jangan-jangan dia makhluk laut yang menyamar jadi manusia," bisik seorang ibu. "Atau mungkin dia anak dari roh jahat," timpal yang lain. Semakin lama, cerita itu berubah menjadi ketakutan. Beberapa orang bahkan menyalahkan Raka atas hal-hal buruk yang terjadi di desa. "Semalam, perahu kami terbalik di tengah laut," keluh seorang nelayan muda. "Mungkin ini karena kehadiran anak itu. Apa lagi yang harus kita tunggu? Dia harus pergi dari sini sebelum desa kita terkena malapetaka," seru seorang penduduk dengan nada panik. Suatu malam, ketika berjalan melewati gubuk-gubuk penduduk, Raka tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. "Dia harus diusir," kata Pak Darmo dengan nada serius. "Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini lebih lama." "Tapi bagaimana kalau dia benar-benar makhluk laut?" suara seorang wanita terdengar ragu. "Bukankah itu berbahaya?" Raka berhenti di tempat, tubuhnya terasa kaku. Ia tidak pernah menyangka kebaikannya akan dibalas dengan ketakutan dan kebencian. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk menghadapi penduduk desa. Ia berdiri di tengah lapangan, di mana banyak orang berkumpul. "Kalau kalian ingin saya pergi, saya akan pergi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tidak pernah berniat mencelakai kalian. Saya hanya ingin membantu." Orang-orang terdiam. Ada yang menunduk malu, tetapi yang lain tetap memandangnya dengan curiga. "Apa kau bisa menjelaskan siapa dirimu sebenarnya?" tanya Pak Darmo. Raka terdiam sejenak. Ia tahu ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Janji kepada ibunya, Nyi Roro Kidul, harus tetap dipegang. "Saya hanya seorang anak yatim piatu," jawab Raka akhirnya. "Saya tidak punya keluarga atau tempat untuk pulang. Saya datang ke sini karena laut membawa saya ke sini." Pak Darmo mendengus, tidak puas dengan jawaban itu. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, seorang nelayan tua yang pernah ditolong Raka maju ke depan. "Kalian semua salah," katanya. "Anak ini membawa kebaikan, bukan malapetaka. Sejak dia datang, kita mendapatkan ikan yang melimpah. Apa itu masih kurang bagi kalian?" Beberapa orang mulai tampak ragu, tetapi rasa takut masih melekat kuat di hati mereka. Malam itu, Raka duduk di tepi pantai, memandang ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan.
Ia tahu keputusannya sudah bulat. "Ibu, aku tahu sekarang," bisiknya kepada angin laut. "Mungkin manusia belum siap menerima aku. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Ia memanggil ibunya dengan nyanyian khas yang diajarkan sejak kecil. Tak lama, angin laut bertiup kencang, dan ombak besar menghampiri. Dari dalam ombak itu, sosok Nyi Roro Kidul muncul, anggun seperti biasa. "Raka, kau sudah siap kembali?" tanya sang Ratu Laut dengan lembut. "Ya, Bu," jawab Raka. "Mereka tidak mengerti aku, tapi aku telah belajar banyak tentang mereka." Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. "Mungkin waktumu di daratan memang belum cukup, tapi laut akan selalu menjadi rumahmu, Nak." Raka tersenyum, meski hatinya sedikit berat. Dengan satu lambaian tangan, ombak menutupinya, dan ia kembali ke kedalaman laut yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Namun, jauh di dalam hatinya, ia berjanji suatu hari akan kembali, ketika manusia telah belajar untuk memahami dan mencintai laut seperti ia mencintainya. Pagi setelah kepergian Raka, suasana desa terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk kini membawa hawa yang lembab dan berat. Para nelayan yang berangkat ke laut lebih awal mendapati hasil tangkapan mereka sangat sedikit, bahkan beberapa jaring mereka kembali kosong. "Ini aneh," gumam Pak Jaya, nelayan tua yang biasanya mendapat tangkapan paling banyak. "Seminggu ini, ikan seperti menjauh dari pantai kita." Desas-desus mulai menyebar. Para penduduk mulai mengingat peran Raka selama ini. Mereka menyadari, sejak kedatangan anak itu, hasil laut mereka melimpah. Sekarang, setelah ia pergi, keberuntungan mereka pun ikut lenyap. "Kau yang membuat anak itu pergi, Darmo," bentak seorang wanita di pasar. Pak Darmo mencoba membela diri. "Aku hanya melindungi desa ini. Bagaimana kita tahu dia bukan makhluk jahat?" "Tapi buktinya, sejak dia pergi, kita semua menderita," kata yang lain. "Kau tak pernah percaya pada niat baiknya, padahal dia tak pernah meminta imbalan." Pak Darmo terdiam, tak bisa menyangkal kebenaran itu. Dalam hatinya, ia mulai merasa bersalah, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan di depan umum. Beberapa nelayan yang pernah ditolong Raka mencoba memohon di tepi laut. "Raka, kalau kau mendengar kami, kembalilah," seru Pak Jaya dengan suara bergetar. "Kami salah. Kami terlalu cepat menilaimu. Kami butuh bantuanmu." Namun, hanya angin laut yang menjawab. Ombak bergulung seperti biasa, tanpa tanda-tanda kehidupan dari Raka. Seiring berjalannya waktu, desa mulai dilanda berbagai kejadian aneh. Beberapa penduduk mengaku mendengar suara tangisan dari laut pada malam hari. Suaranya seperti seorang anak kecil yang menangis, bisik seorang wanita kepada tetangganya. "Aku yakin itu suara Raka." Selain itu, beberapa perahu yang ditambatkan di pantai ditemukan rusak tanpa sebab yang jelas. Bahkan, sebuah badai kecil pernah muncul tiba-tiba, menghancurkan sebagian besar tambatan perahu nelayan. Penduduk mulai menganggap semua ini sebagai hukuman atas perlakuan mereka terhadap Raka. Suatu malam, Pak Darmo yang terkenal keras kepala akhirnya tak tahan lagi. Ia berjalan ke tepi pantai dengan hati yang penuh penyesalan. "Raka, kalau kau bisa mendengar aku," katanya dengan suara serak, "aku minta maaf. Aku yang salah. Aku terlalu takut untuk melihat kebaikanmu. Kumohon, jika kau bisa, maafkan aku." Angin laut bertiup lembut, seolah menyampaikan pesan, tetapi tidak ada jawaban. Pak Darmo duduk di atas pasir, menatap laut dengan mata yang mulai basah. Malam itu, seluruh desa diguyur hujan deras, tetapi anehnya, angin tidak bertiup kencang seperti biasa. Saat hujan mereda, para penduduk yang keluar rumah melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Di tengah pantai, di tempat di mana Raka sering duduk, terdapat sebuah tanda, seikat bunga laut dan kerang yang tersusun rapi dalam lingkaran. "Itu pasti dari Raka," bisik seorang ibu. Tanda itu membuat penduduk desa yakin bahwa Raka tidak sepenuhnya pergi. Ia mungkin masih mengawasi mereka dari kejauhan, meski tak ingin kembali. Dari kejadian itu, penduduk desa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka sepakat untuk menjaga laut dengan lebih baik, tidak lagi merusaknya demi keuntungan semata. "Kita telah kehilangan seseorang yang begitu baik," kata Pak Jaya saat pertemuan desa. "Jangan biarkan kesalahan kita terulang. Laut ini adalah berkah, dan kita harus menjaganya seperti Raka menjaganya." Penduduk mulai melakukan ritual penghormatan sederhana untuk laut, berharap Raka dan ibunya, Nyi Roro Kidul, dapat memaafkan mereka. Di dasar laut, jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia,
Raka tersenyum. Ia tahu bahwa penduduk desa telah belajar sesuatu yang berharga dari kepergiannya. Meski hatinya masih rindu akan kehidupan di daratan, ia merasa puas telah meninggalkan dampak positif. "Ibu, aku akan selalu mencintai mereka," bisiknya. Nyi Roro Kidul, yang duduk di sampingnya, mengangguk lembut. "Dan suatu hari, mungkin mereka akan siap menerima siapa dirimu sebenarnya." Di bawah sinar bulan purnama yang menyelimuti laut selatan, ombak bergulung pelan membawa cerita dari masa lalu. Raka duduk di atas batu karang besar, menatap pantulan bulan yang tenang di permukaan laut. Di sebelahnya, Nyi Roro Kidul berdiri anggun, gaunnya yang berwarna hijau zamrud bergerak lembut ditiup angin laut. "Ibu," kata Raka dengan suara pelan, "aku masih sering merindukan daratan. Tapi aku tahu, laut adalah rumahku sekarang." Nyi Roro Kidul tersenyum penuh kasih. "Kau telah menjalani takdirmu dengan bijaksana, Raka. Manusia mungkin belum siap menerima kehadiranmu, tapi apa yang telah kau lakukan untuk mereka tidak akan terlupakan." Raka kini menjadi penjaga laut seperti ibunya. Ia membantu menjaga keseimbangan alam, memastikan manusia tidak terlalu serakah dalam mengambil hasil laut. Setiap kali ia melihat kapal nelayan melintasi lautan, hatinya dipenuhi harapan bahwa mereka telah belajar untuk lebih menghormati alam. Di istana bawah laut yang megah, Raka memiliki tugasnya sendiri. Ia mengatur arus laut agar tetap seimbang, membantu menghidupkan terumbu karang, dan menjadi teman bagi makhluk-makhluk laut yang membutuhkan perlindungan. "Raka," kata salah satu pelayan istana, "kau benar-benar anak yang luar biasa. Kehadiranmu membawa kedamaian bagi lautan ini." Suatu malam, Raka melihat sebuah perahu kecil terombang-ambing di tengah badai. Tanpa ragu, ia mendekat dan mendapati seorang nelayan tua yang tampak ketakutan. "Pak Jaya." Raka memanggil. Pak Jaya menoleh, matanya melebar saat melihat sosok Raka. "Raka, ini kau." Raka mengangguk. "Aku di sini untuk membantu, Pak. Jangan takut." Dengan lembut, Raka memandu perahu itu keluar dari badai, membawa Pak Jaya kembali ke tepian. Saat mereka tiba di pantai, Pak Jaya menangis penuh rasa syukur. "Raka," katanya sambil menggenggam tangan pemuda itu, "kau adalah berkah bagi kami. Maafkan kami yang dulu tidak bisa melihat kebaikanmu." Raka tersenyum. "Tak perlu meminta maaf, Pak. Aku selalu mencintai desa ini, apapun yang terjadi." Berita tentang Raka yang membantu Pak Jaya menyebar di seluruh desa. Penduduk mulai melihat tanda-tanda keberadaan Raka di tepi pantai setiap bulan purnama. Beberapa orang bersumpah melihat sosoknya duduk di batu karang, tersenyum sambil memandang ke arah desa. Penduduk desa kini menjaga laut dengan lebih baik. Mereka membuat aturan ketat untuk melindungi ekosistem laut, memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. "Raka telah mengajarkan kita pelajaran yang berharga," kata Pak Darmo dalam sebuah pertemuan desa. "Meski ia bukan lagi bagian dari kita, semangatnya akan selalu hidup di hati kita." Raka kembali ke laut dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa cintanya untuk desa telah mengubah cara mereka memandang alam. Meski ia merindukan daratan, ia merasa bahagia bisa melindungi tempat yang memberinya kehidupan baru. "Ibu," katanya suatu hari, "aku tahu aku tidak sepenuhnya manusia, tapi aku juga tidak sepenuhnya makhluk laut. Apa itu membuatku berbeda?" Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh kasih. "Tidak, Raka. Itu membuatmu istimewa. Kau adalah jembatan antara dua dunia, pembawa damai bagi manusia dan laut." Raka tersenyum, matanya berkilau seperti permukaan air di bawah sinar matahari. Ia merasa lengkap, seperti telah menemukan tempatnya di dunia. Hari-hari berlalu, dan Raka menjadi legenda di Laut Selatan. Penduduk desa percaya bahwa setiap kali mereka melihat bulan purnama memantul di laut, itu adalah tanda bahwa Raka sedang mengawasi mereka. Raka, anak yang diselamatkan oleh lautan, menjadi penjaga abadi yang menghubungkan manusia dan alam. Kisahnya mengajarkan kita tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya menjaga keseimbangan dunia. Laut telah menjadi rumahnya, dan dalam setiap ombak, terdengar pesan cintanya untuk dunia yang pernah ia tinggalkan. Kisah Raka mengajarkan kita tentang pentingnya cinta dan pengorbanan, serta bagaimana kita harus menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidupnya, Raka memilih untuk menjadi jembatan antara dua dunia, membimbing manusia untuk lebih menghargai dan melindungi alam sekitar mereka. Tak semua yang kita temui dalam hidup ini dapat diterima dengan mudah. Terkadang, kita merasa berbeda atau terasing, tetapi seperti yang dilakukan Raka,
kita harus berani menerima takdir kita dan berusaha untuk memberi dampak positif. Dari kisah ini, kita belajar bahwa rumah kita bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi juga tempat kita memberi kebaikan dan menjaga kedamaian. Mari kita ingat bahwa alam adalah bagian dari kita, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya. Dalam setiap langkah kita, baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menghadapi tantangan, kita harus selalu menghargai dan merawat dunia yang memberi kita hidup. Seperti Raka, kita semua memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat bagi dunia, walaupun mungkin jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.